Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Roy Suryo kembali dilaporkan. Kali ini ia dilaporkan karena diduga melakukan plagiarisme pada disertasi pakar telematika. Roy Suryo dilaporkan ke Kemendiktisaintek oleh Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfakih. Pelapor menyebut telah mengumpulkan semua bukti plagiarisme dan menyebut setiap bab dalam disertasi Roy Suryo memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Informasi lainnya, Saudara, konflik Timur Tengah yang kian memanas. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi yang akan berlaku segera, Saudara. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara militer mereka dalam pidatonya. Dua informasi tersebut dan informasi lainnya akan menjadi menu utama dalam Sapa Indonesia Malam. Saya Yasir Neneam. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Ban truk kontainer meledak hingga terlepas lalu menimpa pasangan suami istri lansia yang tengah mengendarai sepeda motor. Keduanya jatuh dari motor usai tertimpa ban truk yang berukuran besar. Truk kontainer yang tengah melaju di jalur cepat dari arah Surabaya ke Jembatan Suramadu tiba-tiba mengalami pecah ban hingga ban terlepas. Naasnya, ban yang terlepas mengenai dua orang yang tengah mengendarai motor di belakang truk. Akibatnya kedua korban terjatuh dari motor dan sempat tergeletak di tengah jalan. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan pada pengendara motor. Kedua korban yang mengalami luka ringan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Dengar cuma gelondong toh. Gelondong, Pak, ya? Langsung belakangnya ada sepeda motor. Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak? Ya wis umur lah. Sudah umur, Pak, ya? Ya, Pak, itu kan boncengan, itu gak apa-apa, Pak? Yang bonceng yang kena ban itu, Pak? Enggak, cuma beset-beset. Beset-beset, Pak, ya? Sementara itu, bus berpenumpang jurusan Malang Denpasar mengalami kecelakaan pada Selasa pagi di Jembrana, Bali. Kecelakaan ini diduga karena sang sopir mengantuk. Bus menabrak pengendara motor yang akan menyeberang di Jalan Tikungan Desa Tukadaya, Kabupaten Jembrana. Kencangnya laju membuat bus berjalan lurus di tikungan hingga terperosok dan menabrak rumah warga. Satu korban alami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Polisi masih mengejar sopir dan kernet bus yang melarikan diri usai kecelakaan. Saudara, pencarian korban ledakan rumah di Grand Polonia terus berlangsung. Dua korban masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sebanyak 7 orang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, Saudara. 4 diantaranya dinyatakan selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia pada Senin dini hari, dan 2 korban lagi masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Medan menyampaikan fokus titik pencarian pada hari ini berada di lantai 2 rumah, Saudara. Ia menambahkan akses menuju lantai 2 masih sangat sulit, ditambah dengan kondisi bangunan yang labil pasca ledakan. Sebelumnya, Saudara, ledakan terjadi di sebuah rumah di Komplek Polonia Medan dan sempat membuat warga panik. Ledakan bahkan terdengar hingga radius beberapa ratus meter. Akibatnya 1 rumah rusak parah dan 6 rumah lainnya terdampak, Saudara. Ledakan sempat terekam kamera CCTV di sekitar rumah lokasi ledakan.
Terlihat pula serpihan material rumah yang berserakan, mulai dari kaca hingga asbes dari langit-langit rumah yang meledak. Pada Selasa sore, saudara, tim gabungan kembali menemukan satu korban yang tertimbun puing bangunan akibat ledakan di Komplek Grand Polonia. Korban ditemukan meninggal dunia di lantai 2 rumah. Dengan ditemukannya satu korban lagi, kini total terdapat 2 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Kini tim gabungan masih harus mencari satu korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Kapolrestabes Medan mengatakan korban yang baru saja dievakuasi merupakan ART. Sampai dengan 02.00 kurang lebih subuh tadi, masih tersisa 2 korban yang dalam proses evakuasi di lokasi di belakang. Namun barusan sekitar 15.45 dari 2 korban yang proses evakuasi, puji Tuhan, tim gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 1 korban lagi. Sampai saat ini, tadi data saya belum tahu apakah itu ART atau babysitter. Tetapi tadi sudah terkonfirmasi di rumah sakit bahwa itu adalah ART. Masih memproses evakuasi 1 korban lagi, sehingga 1 korban sudah kita temukan barusan. Oke. Mohon doanya untuk 1 korban lainnya. Ya. Perusahaan gas negara PGN Medan menyatakan prioritas utama PGN saat ini mengamankan lokasi dengan menurunkan tim teknis dan juga tanggap darurat untuk menutup penyaluran gas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jaringan pipa gas untuk memastikan keselamatan masyarakat di sekitar area kejadian. Ketua DPR RI Puan Maharani merespons langkah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bakal melibatkan prajurit TNI dalam mengawasi kepatuhan pajak masyarakat. Puan mengungkapkan kekhawatiran hal itu akan malah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Puan Maharani mengingatkan agar pelibatan TNI dalam mengawasi pajak jangan malah membuat kepercayaan publik justru menurun. Menurut Puan, DPR melalui komisi terkait akan mendalami langkah pelibatan TNI tersebut. Sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak memicu polemik. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pelibatan aparat keamanan bukan untuk memeriksa atau mengejar wajib pajak. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pengawasan pajak hanya untuk koordinasi dan pengumpulan informasi. Jadi bukan untuk memeriksa atau mengejar wajib pajak. Bimo Wijayanto bilang kebijakan tersebut bukan hal yang baru. Ketentuan serupa sudah berlaku sejak tahun 2020 dan hanya merupakan bentuk koordinasi pertukaran informasi di lapangan, bukan pelibatan aparat dalam penegakan atau pemeriksaan pajak. Bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam, itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara
Bintara pembina desa dan juga Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Istana buka suara terkait perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berada di deretan Menteri Perekonomian dan tak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara tersebut, kursi Gibran ditempatkan di sisi kanan depan Prabowo. Posisi itu berada sederet dengan kursi para menteri. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Berbeda dengan sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat 13 Maret 2026 di lokasi yang sama. Saat itu, kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Presiden Prabowo. Saat itu, Gibran yang mengenakan kemeja putih duduk berdampingan di sisi kiri Prabowo yang mengenakan safari coklat. Soal posisi tata letak kursi, Mensesnek mengatakan itu hanya kebutuhan teknis saja. Perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang... Saudara kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyeret nama Presiden Prabowo Subianto saat membela kliennya. Pernyataan Hotman menuai sorotan dari sejumlah kalangan, termasuk istana. Ulasannya saudara usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Siapapun yang ingin mencoba-coba membawa nama presiden dalam konteks penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, apalagi untuk kepentingan pribadi, saya pikir mereka akan bertepuk sebelah tangan. Pembelaan itu mesti dilakukan secara terukur gitu ya. Tidak sampai kemudian menarik-narik bagaimana marwah presiden itu ke dalam sebuah perkara. Ini jelas mengarah kepada upaya mempolitisasi perkara gitu. Pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, memantik sorotan publik saat menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Bang, foto bang, izin bang. Dalam konferensi pers pada 17 Juli itu, Hotman juga menunjukkan sejumlah foto sambil menyebut ex-Jampitsus Febri sebagai sosok berprestasi dan tangan kanan Presiden Prabowo. Foto itu menunjukkan interaksi Prabowo dan Febri sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH.
Foto itu adalah ketika Satgas PKH menyerahkan denda administratif tahap kelima sebesar 10,27 triliun rupiah dari total pemulihan aset senilai 300 triliun rupiah dari penertiban hutan dan 130 triliun rupiah dari penyelamatan kerugian negara. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Dengan melakukan itu terhadap Jampitsus Susini, mantan Jampitsus Susini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus Susini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta Hotman tak mengaitkan Presiden Prabowo dalam kasus ex-Jampitsus Febri. Mensesnek juga menegaskan pemeriksaan pejabat negara tidak perlu izin dari Presiden. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menyatakan pembelaan Hotman itu tidak bisa jadi alasan Febri lepas dari jerat hukum. Alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum, tidak dapat menjadi alasan pembenar, tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Meskipun seseorang dianggap memiliki prestasi, ketika yang bersangkutan melakukan satu tindak pidana, yang bersangkutan tidak bisa lepas dari jerat hukum dan tidak boleh diperlakukan beda dengan orang-orang lain. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menegaskan penetapan tersangka terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi sudah sah dan sesuai prosedur hukum. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan proses hukum sudah berdasarkan 2 alat bukti kuat sehingga membantah pernyataan kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris yang menyebut penetapan tersangka Febri harus mengantongi izin Presiden. Penetapan tersangka tidak izin Presiden. Memang tidak perlu izin Presiden penetapan tersangka itu. Dulu jaksa itu kalau pemanggilan pemeriksaan itu harus izin Jaksa Agung tertulis. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 itu sudah dihapus. Tidak berlaku untuk pidana kejahatan terhadap negara, tidak berlaku juga terhadap kejahatan dengan pidana mati dan juga kejahatan pidana khusus. Nah, korupsi itu kan pidana khusus, jadi tidak perlu izin Presiden. Setelah menuai banyak reaksi termasuk dari istana, Hotman Paris Hutapea meminta maaf pada Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kapolda Metro Jaya atas ucapannya usai pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah Jumat lalu. Hotman tak merinci spesifik ucapan yang ia maksud, tapi Hotman bilang sikapnya murni sebagai pengacara yang berupaya melindungi kliennya. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sugiat Santoso menegaskan pernyataan Hotman yang menyeret nama Presiden dalam kasus yang menjerat kliennya, ex-Jampitsus Febri, tidak etis. Ia memastikan siapapun pihak yang membawa nama Presiden dalam suatu perkara tak akan mendapat tanggapan. Bahwa seandainya memang Bang Hotman adalah
sahabat karib Pak Prabowo, saya pikir Bang Hotman juga harus bertanggung jawab menjaga nama baik Pak Prabowo sebagai presiden. Jangan untuk kepentingan kliennya, untuk kepentingan pembelaan hukumnya, beliau menyeret-nyeret nama presiden. Itu saya pikir bukan sahabat yang baik. Misalnya dalam konteks Satgas PKH itu kan tidak hanya Febri Adriansyah seorang personal, itu ada institusi Kejaksaan Agung, ada institusi TNI, ada banyak lembaga yang terkait di situ, ya kan? Dan itu menjadi prestasi bersama. Dan ujungnya adalah karena ketegasan Pak Prabowo dalam konteks menyelamatkan kekayaan atau aset-aset negara untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya dalam konteks Bang Hotman ya, tapi dalam konteks secara keseluruhan, siapapun yang ingin mencoba-coba membawa nama presiden dalam konteks penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, apalagi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, saya pikir mereka akan bertepuk sebelah tangan. Mereka akan merasakan kegeeran sendiri. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah menilai, Hotman berupaya mempolitisasi perkara dengan membawa-bawa nama Presiden Prabowo. Di sisi lain, Hamzah pun berpendapat, Prabowo perlu menyampaikan respon terang dan tegas terhadap kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sebagai seorang pengacara, saya kira ya sah-sah saja kemudian upaya pembelaan itu. Tetapi kan pembelaan itu mesti dilakukan secara terukur gitu ya. Tidak sampai kemudian menarik-narik bagaimana marwah presiden itu ke dalam sebuah perkara. Ini jelas mengarah kepada upaya mempolitisasi perkara gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga penting untuk mengkritik presiden bahwa ketiadaan public address dari presiden itu membuat kasus ini semakin menjadi rumit, liar kemana-mana, termasuk apa yang sekarang kita lihat dalam perkaranya Hotman gitu. Sebenarnya kan perkara korupsi yang kemudian muncul dan melibatkan Jampitsus atau dalam hal ini mantan Jampitsus, itu harus kita maknai bahwa kekuasaan sekarang memang keropos dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita menghendaki kalau misalnya perkara ini ingin dilakukan on the track sebagaimana perkara hukum yang sebenarnya, maka seharusnya Presiden juga memberikan pesan secara tegas terhadap perkara ini. Tidak membiarkan perkara ini ditangani oleh lembaga yang notabene yang terlibat adalah anggotanya sendiri. Kan ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus, penyidik menyerahkan barang bukti berupa uang tunai 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebesar 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya telah melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Namun meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra, penahanan tersangka. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali dengan informasi kemacetan panjang di ruas Jalan Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur semakin parah pada Selasa sore. Kini kemacetan terjadi hingga ke dalam ruas tol Jor Cakung. Visual udara yang Anda saksikan ini menunjukkan kemacetan panjang tepatnya dari kilometer 49 Pulau Gebang hingga menuju Tanjung Priok. Awalnya kemacetan berada di ruas Jalan Cakung Cilincing, tapi kini semakin panjang ke ruas Jalan Raya Bekasi. Kendaraan yang didominasi truk kontainer nyaris tak bergerak. Kemacetan panjang di ruas Jalan Cakung Cilincing ini terjadi sejak Senin sore menuju malam hari. Kemacetan disebabkan oleh aktivitas bongkar muat truk kontainer di sejumlah depo di Cilincing, Jakarta Utara. Banyak truk keluar masuk area depo menyebabkan kapasitas jalan berkurang, arus lalu lintas tersendat hingga menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan panjang ini membuat pendapatan harian para supir angkot, KWK, rute Pulau Gebang, Tanjung Priok berkurang. Jadi ya bikin nyisain orang banyak lah. Yang kerja pada telat gitu kan. Yang narik angkot aturannya bisa dapat setoran, jadi boro-boro dapat setoran gitu. Oh, Bapak dia supir angkot? Iya. Sekarang nggak narik? Enggak, lagi nggak narik. Yang ngeliat macet gini daripada nggak ada setoran, mendingan nongkrong aja udahlah.
Kita pantau situasi terkini kemacetan di ruas Jalan Cakung Cilincing bersama jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Andika Pratama. Zefanya, saat ini bagaimana perkembangannya? Apakah masih parah kemacetan di sana? Situasi lengkapnya seperti apa, Zefanya? Ya Friska, sejak sore hari tadi pantauan kami di Jalan Raya Cakung Cilincing ini masih sama Friska, dan nampaknya memang memasuki jam pulang kerja ini memang kepadatan masih bahkan semakin terlihat begitu. Karena memang kalau tempat kami melaporkan Jalan Raya Cakung Cilincing ini adalah titik perempatan begitu ya, pertemuan jalur dari beberapa arah, dari arah Pulau Gadung, lalu dari arah Bekasi, untuk yang mau mengarah ke Jakarta Utara, daerah Cilincing begitu. Jadi memang aktivitasnya cukup padat sekali, kendaraan mobilisasinya cukup tinggi Friska, dan juga kalau dapat kami sampaikan paling parah antrean kendaraan ini memang yang dari arah Pulau Gadung mau menuju ke arah Cilincing Jakarta Utara. Itu kalau kami perhatikan sejak sore tadi Friska, ini memang kendaraannya bahkan cenderung tidak bergerak begitu ya, padat sekali, lajunya sangat perlahan begitu. Kalau melihat penyebabnya ini memang tadi kami berbincang dengan petugas Dishub yang sedang berjaga begitu, ini memang akibat dari adanya aktivitas bongkar muat di 2 depo yang ada di kawasan Cilincing Jakarta Utara, di mana aktivitas giat bongkar muat di 2 depo ini menyebabkan antrean truk kontainer yang akhirnya menumpuk begitu. Selain banyaknya truk kontainer yang hendak masuk ke dalam depo, di sisi lain kapasitas dari depo untuk menampung truk kontainer yang masuk ini juga tidak dapat menampung kontainer secara maksimal Friska, karena dikatakan tadi dari petugas Dishub memang lokasi atau situasi depo ini cukup tidak mampu menampung banyaknya kontainer begitu, dan juga aktivitas kapal di sana kurang lebih biasanya ada sekitar 2-3 kapal yang selalu mengangkut sekitar 2.000 truk kontainer begitu, dan ini memang yang menjadi salah satu penyebabnya Friska, dan juga melihat dampaknya memang terjadi akhirnya penumpukan hingga ke jalan raya karena tidak dapat menampung lagi truk kontainer untuk masuk ke dalam depo. Untuk penanganan ini juga memang sudah dipersiapkan dari petugas Dishub, yang dimana memasuki jam pulang kerja akan diutamakan yang ke arah Bekasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan pernyataan dari Komandan Regu 1 Dinas Perhubungan Kecamatan Cakung Marzuki berikut. Kita hanya kolaborasinya, kita mengutamakan yang lurus yang ke arah Bekasi jam pulang kerja, Bu. Sementara yang dari Bekasi mau ke kanan biasanya kita putarkan di depan ini biasanya, supaya nggak menghalangin yang mau jalan lurus ke Bekasi, Bu. Oke, artinya ada pengalihan arus lalu lintas? Enggak pengalihan, cuma kita tahan aja. Jadi yang mau dari Bekasi mau ke kanan, mau ke arah depo, kita luruskan sini. Makanya ini agak-agak macet juga. Ya, tadi seperti disampaikan memang ada kolaborasi penanganan dari Polsek Cakung, Satlantas Polsek Cakung, dan juga dari petugas Dinas Perhubungan Kecamatan Cakung untuk mengurai kepadatan yang ada. Sementara demikian Friska, kembali ke studio dan akan kami pantau terus bagaimana penanganan di Jalan Raya Cakung Cilincing ini. Friska. Zefanya Situmeang melaporkan dari Jalan Cakung Cilincing kemacetan yang terjadi hingga saat ini. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali menghadapi masalah baru. Disertasi gelar doktornya dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait dugaan plagiarisme. Informasinya kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali menghadapi masalah baru. Disertasi gelar doktornya dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait dugaan plagiarisme. Ketua YouTuber Nasional Taufik Bilfaki bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta. Mereka melaporkan
dugaan plagiat atau pelanggaran dalam penyusunan karya ilmiah disertasi doktor milik Roy Suryo. Ketua YouTuber Nasional Taufik Bilfaqih menyatakan memiliki bukti adanya plagiat dalam disertasi dokter milik Roy Suryo. Intinya kami menemukan per bab itu kan bisa kita lihat lewat teknologi sekarang ya, baik AI termasuk juga ada Turnitin yang kemudian menjadi aplikasi wajib untuk bisa menentukan dan mendapatkan bahwa ini plagiat atau tidak. Setiap bab itu ada yang 48%, ada yang 60%, ada yang 89%, ada yang bahkan 90%. Nah, semua sudah kita akumulasikan. Nah, laporan-laporan ini sudah kita siapkan dan tadi sudah kita serahkan ke pihak Dikti, kan gitu. Ini orang tidak jujur dalam kuliahnya kemarin. Dia harus kemudian bertanggung jawab. Nah, kita nuntutnya ke UNJ, kita nuntut kepada Dikti, tolong dong dievaluasi lagi terkait peraturan ini. Kalau seandainya peraturan rektor mengatakan bahwa harus di DO, ya di DO. Kalaupun Kuasa hukum YouTuber Nusantara menyatakan, plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jika terbukti melakukan plagiarisme, gelar Dr. Roy Suryo bisa dicabut. Plagiat itu ada, nah tentunya akan menjadi masalah karena kenapa? Ini ada 3 undang-undang yang dilanggar, ya, undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, kemudian hak cipta, dan juga undang-undang dikti berkaitan dengan masalah ini. Yang kita lihat dalam tiga undang-undang ini yang paling membahayakan undang-undang dikti karena gelar itu bisa dicabut. Sementara Roy Suryo melalui akun media sosialnya membantah soal plagiarisme. Menurut Roy, karya disertasinya telah diunggah di repositori kampus dan saat ini tidak ada masalah. Karena saya sudah mengunggah mandiri repositori kemarin, ya gitu. Memang baru saya unggah dan itu tidak ada soal. Kapan saja orang juga bisa mengunggah, tidak ada persyaratan. Dan yang jelas, kalau sudah diberikan juga disertasinya sudah mengunggah itu clear. Tidak ada soal yang diperebutkan oleh para termul yang katanya saya kena aturan. Aturan itu berlaku untuk tindak kejahatan atau tindak pidana akademik. Jadi tindak pidana akademik itu misalnya orang plagiat, orang mencuri data, orang kemudian menggunakan tesis atau menggunakan disertasi orang lain. Enggak semuanya ada. Jadi saya akan kickback orang-orang yang telah memfitnah itu. Itu bukan hanya pencemaran nama baik ya, tapi itu sudah membuat persangkaan palsu atau bahkan sudah membuat kabar bohong dan itu ada kesengajaan untuk mengglorifikasi. Tunggu. Roy Suryo saat ini tengah menghadapi kasus hukum terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy telah mengajukan sidang pra-peradilan untuk ketiga kalinya terkait kasus ijazah Jokowi. Setelah sidang pra-peradilan, Roy Suryo akan menghadapi sidang perdana kasus fitnah ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Dugaan plagiarisme disertasi Dr. Roy Suryo dilaporkan ke Kementerian Dikti, Sains, dan Teknologi. Pelapornya menyatakan memiliki bukti plagiarisme disertasi Dr. Roy Suryo. Kita bahas bersama pelapor dugaan plagiarisme Roy Suryo, Ketua YouTuber Nusantara Taufik Bilfaqih, juga kuasa hukum Roy Suryo, Yasena. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam, Pak Taufik juga Pak Yasena. terima kasih Kak. Malam Bang Yasena. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Taufik dulu. Jadi apa yang dilaporkan sebenarnya detailnya? Kenapa tiba-tiba dilaporkan soal dugaan plagiarisme? Iya, memang kan sebenarnya ini runtutan dari masalah akademiknya Mas Roy Suryo. Jadi dari awal kita mempersoalkan ada problem yang terjadi di perkuliahan beliau, yang kemudian merembet dari ternyata beliau tidak ada ijazah. Waktu itu beliau memperlihatkan ijazahnya tapi ternyata tidak ada. Nanti kemudian kekisruhan ini baru akhirnya sudah ada ijazah. Nah, disertasi beliau tidak pernah ada di website, kan gitu. Ketika kemudian kisruh ini muncul, akhirnya sudah diupload. Nah, ketika diupload kan akhirnya disertasi ini menjadi konsumsi publik. Ketika menjadi konsumsi publik, terutama di insan akademik, banyak sekali teman-teman dosen dan teman-teman akademisi itu melakukan penelusuran. Ternyata disertasi Mas Roy ini itu diduga sangat kuat ada plagiarisme, di mana setiap bab itu punya unsur presentasi tertentu. Misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai dengan bab 5. Ketika kita melakukan penelusuran, itu ternyata ada yang 40%, ada yang mencapai bahkan 89%, bahkan ada yang 90%. Itu artinya data mentah yang kita temukan. Ketika kita lakukan
pengelompokan secara akumulatif itu mencapai di atas 60%. Artinya ini sudah memenuhi unsur lebih dari 20% sebagaimana standar dari karya tulis ilmiah terutama disertasi. Itu di beberapa kampus punya standar masing-masing. Tapi secara umum yang namanya plagiarisme itu paling tinggi itu cuma di angka 20%. Sementara Mas Roy sendiri dalam dugaan kami yang kemudian kita lakukan penelusuran itu sudah mencapai di atas 60%. Itulah yang menjadi alasan kami untuk kemudian melanjutkan tidak hanya masalah kekisruhan beliau di kampus UNJ, tapi ada masalah lain berupa disertasi yang kami nilai untuk sementara sebagai hasil plagiat. Saya ke Pak Yasena. Mas Roy punyakah bukti-bukti untuk melawan tudingan soal plagiarisme ini, Pak Yasena? Baik, Mas Roy atau klien saya itu memiliki ijazah palsu. Memiliki ijazah yang diduga palsu oleh Bang Bill, ya. Padahal saya sendiri membuktikan ijazahnya beliau itu asli, ya. Ijazahnya beliau asli S3. Dan beliau sendiri tadi dikatakan Bang Bill menyatakan bahwa itu dilihat dari beberapa sampai beberapa katanya ada plagiarisme. Nah, ini bagaimana ceritanya bisa melakukan sendiri? Terus saya bertanya, legal standingnya Bill Paki ini sebagai apa melaksanakan kegiatan tersebut kan gitu. Nah, di UNJ sendiri saya bertanya terkait dengan masalah bagaimana disertasinya, bagaimana kelanjutannya, semuanya normal, bagus, hasilnya tidak ada plagiarisme sama sekali kan gitu kan. Nah, termasuk semua yang menyangkut masalah nilai akademiknya, administrasi, finansial itu udah beres, udah selesai semua. Kalau terkait dengan masalah ijazahnya, kenapa belum diambil padahal lulusnya tahun 2024? Nah, apakah ada aturan yang harus mengatakan lulus wajib diambil? Saya tanya kepada wakil rektor di sana, apakah ada aturan lulus wajib diambil? Ternyata banyak sekali ijazah-ijazah yang lulus dari UNJ juga, masih yang banyak yang belum diambil. S1, S2, S3. Jadi nggak ada masalah. Masalah diambil tidak, itu haknya daripada orang pemilik jasa itu sendiri, nggak ada masalah. Nah, kalau sekarang timbul kecurigaan, diduga ada ijazah palsu, dasarnya apa? Jangan sampai menuduh orang sembarangan, nanti menuduh tukang itu tuntut balik. Itu yang bahaya. Oke, makasih. Nah, soal ini apakah Pak Yasena maupun Mas Bill bisa menjelaskan ini ada kaitannya atau tidak sih dengan tanda kutip pembalasan soal kasus ijazah Pak Jokowi? Sesaat lagi kami kembali di Sapa Indonesia Malam. Kita masih bersama dengan Ketua YouTuber Nusantara Taufik Bill Faki dan kuasa hukum Roy Suryo Yasena. Mas Bill, ini ada kaitannya atau enggak sih dengan kasusnya ijazah Pak Jokowi sehingga harus dilaporkan disertasinya Mas Roy? Mungkin jadi kaitan karena kekisruhannya muncul sejak Mas Roy Suryo sendiri tampil di ruang publik untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu. Namun ternyata di saat yang bersamaan ketika kita melihat Mas Roy sendiri itu punya problem akademik. Saya luruskan untuk Bang Yasena, saya tidak pernah menuduh ijazahnya Mas Roy itu palsu. Awalnya saya bilang Pak Roy sendiri tidak pernah memiliki ijazah. Mengingat beliau ketika memperlihatkan ijazah S1, ijazah S2, giliran untuk S3-nya beliau hanya memperlihatkan surat keterangan lulus. Itulah yang membuat kami merasa, oh Mas Roy ini tidak punya ijazah. Kan gitu. Nah artinya ini pun kalau ditanyakan apa legal standing, ya legal standingnya atas izin dari mandat dari Pak Roy itu sendiri. Mengingat pernah Pak Roy menantang kepada masyarakat, silahkan diuji saya punya ijazah S1, ijazah S2, dan juga surat keterangan lulus. Ketika kita kemudian melakukan penelusuran, ternyata benar Pak Roy Suryo tidak pernah mendapatkan ijazahnya karena memang ada masalah di kampus. Tapi sekali lagi, itu tidak substansial. Tetap Mas Roy seorang doktor. Dia pun mendapatkan ijazah asli. Justru karena dia doktor, karena surat keterangan lulus dan memiliki ijazah asli, kita mempertanyakan kok bisa rektor meloloskan orang yang seharusnya
tidak lolos, tidak lulus, mengingat dia melakukan pelanggaran di kampus. Apa pelanggarannya? Ketika dia terpidana harusnya DO. Kenapa nggak di DO? Kenapa tidak ada semacam evaluasi dari rektor itu sendiri yang punya otoritas untuk menentukan orang itu DO atau tidak berdasarkan ketentuan? Ini yang jadi persoalan. Nah, apakah kemudian berkaitan dengan masalahnya Pak Jokowi? Akhirnya menjadi berkaitan, mengingat ini berada di momentum yang sama. Tapi apakah akan mengganggu masalahnya Pak Jokowi? Tentu tidak, karena masalah Pak Jokowi sekarang sudah di ranah hukum, tidak lagi dalam konteks ruang publik. Aku pikir seperti itu. Nah, meskipun ini tidak kaitannya dengan kasus Pak Jokowi secara langsung, artinya pasalnya memang beda, laporannya beda, tapi kalau Mas Yasena melihat ini ada kaitannya dengan tanda kutip pembalasan atau tidak dengan kasus itu? Waduh, kita tidak ada istilah balas-membalas ya kalau kayak gini. Nah gini, tadi udah sampaikan sama Bang Bill, di mana kemungkinan ada bersamaan dengan kasus ijazah Jokowi yang diduga palsu saat ini. Nah, ini hanya kebetulan waktunya bersamaan seperti itu, ya kan? Dan kami juga sudah membuktikan bahwa ijazahnya Roy Suryo itu asli, ya kan? Kita sudah datangi, lihat prosedurnya dari awal dia masuk tahun 2016, lulus 2024, memang betul di tahun 2022 beliau ngambil cuti 6 bulan. Selebihnya ada hal-hal yang lain. Tadi sudah disampaikan bahwa katanya kalau seorang ya mungkin narapidana atau seorang yang pernah dipenjara dan sebagainya itu nggak bisa melanjutkan harus DO. Itu salah. Salah. Coba buka aturannya, coba buka undang-undangnya. Adakah yang melarang seseorang harus dihentikan atau di DO gara-gara dia mantan napi? Orang di dalam penjara boleh dia menuntut ilmu pakai Zoom, boleh dia kuliah. Ya, salah itu kalau mengatakan seperti itu, ya. Jadi coba disimak kembali, jangan sampai kita salah mendolimi orang, siapapun, karena pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang 45, nggak bisa dikesampingkan. Itu menjadi hak rakyat warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan dengan layak. Oke. Nah, kalau dari Mas Bill sebenarnya goalsnya, tujuannya apa sih dengan memperkarakan soal ini? Apa yang dituju sebenarnya? Apakah ingin gelarnya dicabut terkait disertasi yang plagiat atau apa sih? Pertama gini Mbak, saya harus luruskan, Bang Yasena harus baca Peraturan Rektor nomor 5 tahun 2020 bahwa itu jelas klausulnya. Mahasiswa akan gugur kalau kemudian terpidana, bukan terpidana luar biasa, dipidana kecil, ringan atau apapun itu harus DO, harus gugur. Tentu berdasarkan keputusan rektor. Adapun soal orang mau kuliah nanti di penjara dan lain-lain sebagainya, itu memang tidak ada halangan. Tapi dalam konteks mahasiswa yang aktif tapi melakukan pelanggaran berupa tindak pidana, maka yang bersangkutan harus digugurkan. Sebentar, saya harus selesaikan dulu supaya tidak miss. Ya, oke. Oke, supaya tidak miss. Itu ada aturan itu. Jadi kalau itu dibilang zolim, maka yang zolim adalah peraturan rektor itu sendiri. Nah, yang kedua, misi kita apa? Misi kita setelah mengetahui Mas Roy ternyata punya masalah di kampus yang seharusnya ada kejujuran dari UNJ untuk menyelesaikan. Dan yang kedua, kita temukan ada potensi plagiarisme. Jangan salahkan publik untuk menuntut kepada UNJ cabut gelar Mas Roy. Kenapa? Karena selain dia melanggar peraturan rektor itu sendiri, yang kedua adalah ada potensi plagiarisme. Tapi kalau soal plagiarisme ini kita kembalikan kepada pihak UNJ dan juga Dikti, bahkan kami sudah laporkan ke Dikti, kalau ditemukan benar ada plagiarisme itu sebagaimana yang kami buktikan data-data itu, maka jangan halangi untuk pencabutan gelar karena itu adalah kejahatan yang cukup tinggi dalam dunia akademik kita. Aku pikir itu. Mas Yasena, silakan. Ya, baik. Terkait dengan masalah yang tadi saya tertarik ya, kaitan dengan masalah pidana, katanya nggak boleh. Ada aturan rektor. Sekarang saya mau bertanya dulu. Mana yang lebih tinggi, undang-undang dengan aturan rektor? Undang-undangnya juga Undang-Undang Dasar 45, satu ya. Yang kedua, aturan rektor, okelah aturan internal. Tapi, apakah pernah dipanggil? Sesuai dengan aturan rektor. Kalau ada, apakah pernah dipanggil? Ditanya kesepakatan. Mas Roy atau Pak Roy Suryo, apakah mau melanjutkan pendidikan atau mau berhenti? Gitu kan? Harusnya dipanggil dulu seperti itu, gitu loh. Nah, tidak ada panggilan berarti dianggap itu legal, sah, tidak ada masalah. Itu yang harus dipedomani. Jadi jangan kita berasumsi bahwa, berpersepsi bahwa, oh ini ada aturan rektor, ini harus begini, harus begini. Di sana, rektor itu orang-orang yang sudah punya pendidikan sangat tinggi. Ya. Makanya beliau dipercaya sebagai rektor, ada aturan rektor, ada para dekan, disitulah diminta untuk bagaimana memecahkan permasalahan kalau ada masalah ini. Maka muncullah aturan rektor. Di dalam aturan rektor itu, ada, saya nggak membaca ya, tapi kata Bang Bik tadi ya,
mungkin ada kesepakatan harusnya dipanggil dulu. Tapi tidak ada pernah dipanggil seperti itu dan dianggap tidak ada masalah, clear. Nah, ini jawabannya, Bang. Katanya ada masalah kan gitu. Tar dulu. Itu baru satu. Terkait kedua plagiarisme, ini 2 poin yang saya pegang. Plagiarisme ini harus betul-betul dilakukan pemeriksaan secara detail. Dipanggil dari mana, di plagiarismenya dengan siapa. Itu harus di cross check dan itu membutuhkan waktu bukan sehari 2 hari. Itu harus dilakukan pemeriksaan secara utuh dari dikte dari mana. Seperti itu harus dilakukan. Karena ada masalah seperti begini, tahu-tahu langsung pung kiri kanan, itu nggak boleh. Bang Yasena, mohon izin. Itu yang saya bilang. Tadi bilang penjoliman, nggak boleh begitu Bang Bill. Makasih. Mas Bill, singkat saja Mas Bill, silakan. Mbak, saya mau informasikan di peraturan rektor itu ada klausul terakhir yang mengatakan untuk kemudian menjalankan, melaksanakan peraturan itu maka harus melalui keputusan rektor. Artinya peraturan itu hidup. Kalau dia misalnya tidak mau dilanjutkan untuk di DO harus ada keputusan rektor. Kalaupun dia akan di DO maka harus ada keputusan rektor. Bukan diselesaikan di tingkat dekan atau di tingkat pembimbing. Harus diselesaikan oleh rektor. Karena rektorlah yang pemilik otoritas tertinggi terkait peraturan itu. Aku pikir itu. Kita tidak melakukan penzaliman dan UNJ sudah mengakui itu. Kita tinggal tunggu kapan UNJ akan menyelesaikannya. Ya, dan singkat saja Mas Yasene siap ya menghadapi kasus ini sampai tuntas dari pihak Mas Suryo? Mas Roy Suryo. Kita akan perjuangkan, dia klien saya. Dia didoli dengan dikatakan bahwa dia menggunakan ijazah yang asli tapi plagiarisme atau mungkin harus dicabut status ijazahnya. Jelas akan saya perkuatkan seperti itu. Dan rektor juga tidak pernah menegur atau membuat hal-hal yang disampaikan Bang Bill tadi. Berarti clear, nggak ada masalah itu. Prosesnya ini harus dijalani agar clean and clear semuanya. Terima kasih Mas Taufik Bilfaki, Ketua YouTube Nusantara. Terima kasih juga Mas Yasena, Kuasa Hukum Roy Suryo sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya tetap di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali bersama Yasir Nene Ama, rekan saya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Yasir Nene Ama. Di tengah era serba digital, kejahatan siber masih terus membayangi semua kalangan masyarakat. Data yang menjadi aset utama bisa memiliki nilai ekonomi, politik, dan keamanan tentu sangat tinggi. Ancaman siber yang kian nyata masih terus dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara, serangan siber di Indonesia meningkat 200% dalam 3 tahun terakhir. Jenisnya pun beragam, saudara, mulai dari phishing, malware, ransomware, hingga kebocoran data yang makin canggih. Sejumlah masyarakat mengatakan kekhawatiran yang cukup besar karena penggunaan komunikasi digital yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Besar banget, terutama karena sekarang medsos itu berkembangnya sangat pesat ya, apalagi di semua kalangan, baik anak-anak kayak kita, terus lansia pun juga sekarang pakai media sosial gitu. Jadi seberapa besar khawatirnya, tentu besar banget sih. Kalau aku sih khawatir banget ya, karena apalagi di zaman sekarang kayak kita tuh mengakses sosmed tuh gampang banget kan, dan juga dari segala gender, segala usia tuh juga gampang gitu mengaksesnya. Makanya kayaknya sangat khawatir banget ya kalau misalnya kita nggak hati-hati gitu untuk menggunakan sosmed, karena banyak banget kan kejahatan-kejahatan di sana yang mereka tuh sama sekali nggak melihat korbannya gitu. Mereka hanya kepentingan mereka sendiri, tapi mereka nggak tahu betapa korbannya itu merasakan khawatir dan takutnya dan kerugiannya itu sih, gitu sih Kak. Ya khawatir sih, emang khawatir, membahayakan kita juga. Nah kadang-kadang kalau lagi nggak tahu main angkat aja kan, data kita juga bisa keambil sama mereka. Jadi ya maunya sih yang begitu-gitu dihapus lah, dihilangkan, gimana caranya pemerintah. Kami juga masyarakat kecil kayak ojol kita ya, kadang-kadang mau ngapus aja susah banget di HP begini deh. Di era digital, data telah menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan politik serta keamanan yang sangat tinggi, saudara. Kebocoran informasi penting negara, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi publik tentu bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas nasional. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami 2 narasumber di studio Newsroom Kompas TV. Ada
Bang Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan kajian strategik dari Universitas Indonesia, dan juga ada Mbak Angel Damayanti, pakar keamanan internasional Universitas Kristen Indonesia. Saya sapa dulu Bang Stanis. Bang Damayanti, apa kabar nih? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana tadi data yang menyebutkan bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir ternyata kejahatan siber di Indonesia ini naik 300% ya, Prof ya. Iya, itu data dari BSSN begitu ya. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah karena sumber daya alam Indonesia yang begitu luar biasa, SDM-nya begitu luar biasa, sehingga negara kita ini jadi target? Oke, bicara sumber daya alam ya, Mas Yasir. Indonesia itu penghasil nikel terbesar di dunia hari ini. Kemudian kita juga punya timah, kobalt, tembaga. Ini Indonesia itu bukan sekedar negara yang menghasilkan barang-barang mineral kritis, tapi ini juga kita menjadi bagian dari supply chain untuk kebutuhan mobil listrik misalnya atau baterai. Artinya Indonesia punya posisi penting nih untuk kebutuhan mineral kritis hari ini. Kemudian secara posisi kita ada di antara 2 benua, 2 samudra, kita ada di hub antara lautan Hindia dan Pasifik gitu. Artinya kita memegang jalur pelayaran, jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Kita tuh hampir disamakan dengan Selat Hormuz. Ketika Selat Malaka terganggu sedikit, ini pasokan minyak, pasokan energi terganggu, perdagangan dunia terganggu. Kemudian SDM, kita bicara jumlah penduduk Indonesia hari ini berapa? 260-280 juta. Bukan sekedar pasar besar, bukan sekedar sumber daya banyak, tapi kalau kita bicara digital hari ini, Mas Yasir punya berapa akun di medsos? Sesimpel itu ya, bagaimana kita men-tracking ya. Artinya berapa banyak pengguna berapa banyak digital di ekosistem digital yang dibentuk di Indonesia ini. Belum lagi bicara, kalau ini kita bicara potensi ya, tahun 2024 itu tercatat perdagangan melalui digital saja, melalui satu platform saja itu bisa mencapai 90 juta US dollar. Yes. Angka yang sangat tinggi betul. Yes. Untuk pasar Indonesia. Indonesia ini penggerak untuk Asia Tenggara, ASEAN. Indonesia penggerak untuk Indo-Pasifik. So, bayangkan betapa strategisnya Indonesia. Sehingga makanya tidak heran bahwa akhirnya Indonesia sendiri menjadi target serangan siber begitu. Kalau dari Bang Stanis sendiri melihatnya, apa yang akhirnya menjadi potensi-potensi Indonesia sehingga di negara luar mungkin akhirnya melihat bahwa Indonesia ini menjadi target serangan siber yang bahasa sederhananya sasaran empuk lah. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa ancaman itu datang dengan mengeksploitasi kerentanan. Nah, kita punya kerentanan. Kalau suatu pakar mengatakan kerentanan ada 3. Satu, daya tarik. Yang kedua, sistem keamanannya. Kemudian diserang, ketiga, dampak. Suatu entitas kalau nggak punya daya tarik, dia nggak punya ancaman. Nah, serangan cyber itu datang ke kita, ini menunjukkan bahwa kita tuh punya daya tarik yang luar biasa. Salah satunya sumber daya alam. Kalau kita nggak punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya manusia, nggak punya resource, kita nggak ada ancaman. Nah, semakin tinggi daya tarik kita, semakin tinggi potensi kita, semakin tinggi ancamannya. Dan itu pasti terjadi. Dan itu tidak bisa kita hilangkan, daya tarik itu. Karena memang resource kita besar, maka satu-satunya jalan adalah kita meningkatkan sistem pengamanannya. Jadi 3 rumus itu, dan kita mengecilkan dampaknya jika itu terjadi. Itu teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya serangan itu masuk ya wajar. Tapi ingat, cyber itu kan medianya. Cyber itu medianya, cyber itu toolsnya. Ya kan? Kita harusnya fokus pada aktornya yang menggunakan media cyber ini. Ya kan? Dan cyber itu macam-macam nanti. Bukan hanya nanti diserang datanya, tapi juga bisa menjadi tools media untuk spionase. Ancaman-ancaman spionase bagi sampai kita. Ke spionase ya, ancaman mata-mata. Sehingga kalau seandainya ancaman ini sudah menjadi hal yang harus dihadapi, langkah strategisnya akan seperti apa, Prof Angel, untuk kita bisa menciptakan keamanan cyber di Indonesia? Itu panjang itu. Tidak sesederhana itu. Wah, ada ancaman nih, berarti harus kita tangkal begitu. Tidak sesederhana itu ya. Tapi kalau di breakdown bisa disimpulkan ataupun bisa disederhanakan seperti apa, Prof? Langkah strategis harusnya Indonesia bisa membangun kekuatan cyber kita sendiri. Langsung ke situ ya, Prof? Langsung ke situ. Artinya walaupun itu butuh waktu, butuh investasi besar gitu ya. Karena gini, ketergantungan kita terhadap kekuatan cyber asing gitu ya. Kita mungkin butuh model sistem IT dari luar gitu ya, kita beli protection dari luar. Tapi jangan lupa itu kan kita beli dari luar.
Seberapa jauh kita menjaga, memastikan bahwa alat-alat atau sistem yang kita beli itu memang bersih. Dalam arti bersih itu tidak disusupi oleh ya katakanlah chips atau tadi kalau bahasanya ada spionase, ditaruh di situ sedikit saja selesai. Kalau misalnya Mas Yasir ingat kejadian setahun lalu atau awal tahun lalu kayaknya ya, ketika di Iran itu salah satu kantor pemerintahnya walkie-talkie-nya meledak. Gitu ya, itu bukan sekedar ledakan biasa, tapi pasti sudah ada. Ketika dia beli, diperhatikan nggak tuh? Padahal walkie-talkie kan itu zaman lama banget ya, nggak pakai hari gini orang pakai handphone, pakai apa? Ini pakai walkie-talkie. Artinya ketika dia beli, dicek nggak tuh? Ada alat apa di dalamnya yang disusupi atau ditaruh di situ? Kekhawatiran itu ya, Prof ya. Artinya ketika kita bergantung pada kekuatan cyber luar negara lain, sebenarnya kita yang kata Mas Rian Stanis tadi, kita rentan disusupi oleh spionase ataupun mata-mata. Tentu harapan kita bersama memang kita punya sistem keamanan ya, keamanan cyber sendiri, ketahanan cyber sendiri. Tapi butuh proses yang panjang tentu ya Bang Stanis menuju ke sana. Nah, langkah yang bisa dilakukan tahapan demi tahapan sehingga menuju ke sana, setidaknya menurut Bang Stanis apa? Kita asesmen dulu. Kita harus asesmen dulu sebenarnya potensi ancamannya apa saja sih. Potensi ancamannya apa saja, kemudian setelah kita asesmen untuk menangkal ancaman, kita kan tidak cukup hanya berbicara saja. Kita butuh infrastruktur, kita butuh regulasi, kita butuh kewenangan. Undang-undangnya ada nggak? Misalnya undang-undang tentang pencegahan kejahatan cyber, undang-undang tentang kontraspionase. Kita nggak punya itu loh. Oh iya ya benar ya. Punya nggak sih kita itu? Nggak ada. Jadi harus sekaligus harus dorong itu ya. Hanya ada ITE. Atau gimana? Kita melakukan tindakan pencegahan, melakukan tindakan itu kan kita butuh instrumen. Butuh regulasi. Butuh regulasi, butuh anggaran kan. Betul. Kalau nggak punya undang-undang gimana? Ini kan kerentanan juga yang dimanfaatkan oleh mereka nggak punya undang-undang kontra spionase kok udah disusupin saja, mereka nggak bisa mencegah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kalau seandainya kita bisa, sebenarnya bisa ya menuju ke membangun ketahanan dan keamanan cyber dalam negeri, tapi memang butuh proses. Dan salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah membangun regulasi tersebut ya. Karena kita belum bisa membuat sistem kita sendiri, kita masih mengadopsi dari luar misalnya, atau kita membeli dari luar ya sudah, regulasi pencegahan atau regulasi menindak ketika ransomware terjadi atau malware terjadi itu bisa ditegakkan itu, dan pengawasan itu juga penting karena kan hari ini ya BSSN dengan masing-masing ada Polri, ada apa lagi ya, masing-masing punya organnya sendiri untuk mengawasi ini, tapi Komdigi juga ada. Tapi kemudian siapa sih sebenarnya pemegang komandonya? Sehingga kalau ada apa-apa satu pintu kita ke sini, ini nanti pendelegasian. Nah, ini kan masih tersebar nih kewenangan itu. Nah, harapannya dengan adanya regulasi itu akan membagi kewenangan itu sehingga nggak lagi ketika ada serangan kita tuh masih sibuk dengan ayo ya siapa yang tugas ayo ya Komdigi yang beda ya. Harus mengambil alih ini. Ketika ada regulasi kan jelas komandonya ada di satu pintu, kemudian pendelegasian ke siapa melakukan apa. Regulasi ini penting ya dalam bentuk untuk menghadapi ancaman siber ini. Tapi bagaimana proses pembentukan ataupun pengadaan dari regulasi tersebut, ini yang masih akan kita bahas. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Langkah strategis hadapi ancaman siber masih akan kami lanjutkan diskusinya usai jeda berikut ini. Menarik membahas bagaimana langkah strategis dari Indonesia pastinya untuk menjaga ataupun memberikan keamanan siber kita. Nah, salah satu dasarnya adalah bagaimana membangun regulasi. Saya ke Bang Stanis, kalau ngomong soal regulasi tentu harus ada alasan yang masuk akal begitu kepada publik, dijelaskan bahwa sebenarnya siber kita ini betul-betul butuh regulasi yang harus dibuat dalam bentuk undang-undang contohnya. Ya, saya menceritakan suatu kasus, ada sebuah negara yang dia memakai CCTV, membeli CCTV dari negara lain, produksi negara. Ternyata CCTV itu disusupin oleh kamera atau chip untuk spionase. Mereka tidak melakukan commissioning kan, tidak melakukan commissioning terhadap alat itu, tidak mengecek duluan. Dan akhirnya negara itu memblacklist, kita jangan beli lagi CCTV dari negara ini itu. Itu salah satu yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan spionase. Jadi mereka melakukan dengan sangat murah, nggak perlu menyusupkan orang, mereka tinggal jual alat aja dijual dengan murah, orang rebutan beli kan. Nah di negara kita ini
kita kan nggak ada aturan sih. Misalnya produk-produk yang dipasang di kantor pemerintah wajib dilakukan commissioning misalnya. Terus misalnya ada spionase, ada tindak seperti itu, bagaimana hukumnya? Siapa yang nanganin? Siapa yang ngurusin? Siapa yang melakukan asesmen? Itu nggak ada. Orang tidak melakukan bukannya tidak bisa, ya kan emang nggak ada regulasinya. Bagaimana mencegah hal itu? Ya mau nggak mau harus bentuk regulasinya tersebut ya. Nanti kan begitu ada regulasi, mungkin ada badan atau lembaga yang bertugas menjalankan regulasi itu, kemudian dijalankan kan. Ancamannya jelas ya, kita berangkat dari ancaman saja. Ancaman, saya kira ancaman cyber cukup banyak ya. Sekarang Indonesia tuh salah satu negara yang unik. Jumlah kartu telepon aktif itu melebihi jumlah penduduk. Penduduknya, iya. Iya betul. Sesimpel kalau kita tanya ke pemirsa Kompas TV punya berapa kartu gitu ya. Kita mungkin satu negara yang unik di dunia yang jumlah kartu aktifnya melebihi jumlah warga penduduk. Berarti kan kerentanannya banyak kan. Semua orang bisa diserang dengan HP-nya. Semua orang kecanduan gadget itu berbahaya loh. Belum masalah algoritma, bagaimana ketika memainkan mereka menggunakan sosial media, ada pihak-pihak yang bisa merekayasa algoritma itu, misal dibuat algoritma konten-konten yang muncul itu yang benci pemerintah misalnya. Betul. Ada loh sekarang yang satu negara yang menggugat. Bisa seperti itu ya Bu Angela? Itu terjadi misalnya tahun 2012 ketika Rusia sejak awal memang sudah punya rencana mau melakukan sesuatu terhadap Ukraina. Itu jauh sebelum perang ya. Kita perang Ukraina 2015-2022. Jadi ada perubahan doktrin pertahanan keamanan di negara Rusia, dan yang dilakukan awalnya adalah misalnya mereka memang bukan pemerintah Rusianya, tapi menyewa sejumlah orang gitu ya, membayar sejumlah orang untuk melakukan hack terhadap website resminya pemerintah Ukraina. Jadi yang diserang tuh ada dua. Satu, infrastruktur kritis. Jadi sistem listriknya dimainkan. Sehingga di musim dingin listrik mati. Oh itu kan bahaya sekali. Sehingga kan masyarakat langsung menganggap bahwa pemerintah kami buruk gitu, atau aduh gimana sih ini PLN, kalau kita di Indonesia PLN kita jelek. Kemudian website pemerintah itu langsung dihack, diretas, dan dikeluarkanlah informasi-informasi yang justru menjatuhkan atau membuat pemerintah itu kehilangan trust dari warganya. Dan kemungkinan itu, hal tersebut kemungkinan bisa terjadi di Indonesia. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin, sehingga tindakan preventif itu penting dilakukan, salah satunya dengan regulasi. Nah, kalau berbicara soal siber, itu kan kita punya BSSN. Apakah itu saja tidak cukup? Atau menurut Prof bagaimana? Kita punya BSSN, kita punya Komdigi, kita punya polisi cyber, kita punya macam-macam gitu ya, intelijen juga ada. Tapi kan gini, tadi ketika tidak ada regulasi yang mengatur, sebenarnya komando pusat ada di siapa? Tadi misalnya commissioningnya, surveillance-nya ada di mana? Ketika ada insiden, itu pun kita harus jelaskan dulu. Yang disebut insiden itu ketika apa nih? Ketika situs pemerintah resmi di-hack atau diretas, lalu ketika kita sebut itu sebagai insiden, siapa yang harus melakukan tindakan pertama, tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian kan harus ada public communication harusnya. Pemerintah tuh harus punya jubir yang menyatakan, oh kita sedang dalam kondisi di bagaimana gitu, ada serangan atau apa. Kan ada pembagian tugas itu yang menurut saya penting tuh, harus diatur juga. Iya. Dan menurut Bang Stanis sendiri, kalau kita berbicara soal siapa yang harus memegang tanggung jawab, siapa yang jadi leader dalam regulasi tersebut, itu menurut Bang Stanis akan seperti apa? Ya, kita ada dua sisi ya. Satu sisi pencegahan, satu sisi penindakan kan. Pencegahan itu biasanya ranah intelijen kan. Kalau pencegahan ya ranah penegak hukum. Ya tinggal dibagi aja di mana itu loh. Tapi yang paling penting begini, ketika kita membuat kerangka undang-undang atau regulasi terkait national security, keamanan nasional, itu berangkat dari potensi ancaman. Ya kan? Potensi ancaman apa, terus bagaimana kita mencegah, itu harus ada regulasi. Regulasi nanti mengatur kewenangan, mengatur anggaran, mengatur infrastruktur gitu loh. Siapa saja ya itu nanti bisa diputuskan kan. Tapi yang penting dibuat aturannya dulu. Aturan dulu dan dipisah, misalnya ini yang bagian pencegahan di sini, penindakan di sini gitu loh. Itu penting dan kita nggak punya itu. Sehingga memang benar-benar bisa dipilah ya, mana pencegahan, mana penindakan, sehingga jangan sampai ada tumpang tindih ya. Satu tumpang tindih atau merasa loh ini bukan tanggung jawab saya. Itu lebih ini yang dikhawatirkan, karena kalau kita lihat banyak sekali kan tiba-tiba website instansi mana yang diretas, kemudian instansi mana, kita juga bingung lah ini melapornya seperti apa begitu, penindakannya akan bagaimana. Betul, dan ya tadi yang lebih agak
perlu hati-hati adalah tadi ya, selain spionase, selain ransomware dan ada beberapa serangan lagi yang paling sering tadi algoritma tadi, penggiringan opini yang membuat public trust terhadap pemerintah itu turun atau hilang, itu bisa. Dan itu nampaknya lebih berbahaya ya ketimbang sangat berbahaya. Scamming, ransomware itu kan jelas terlihat begitu. Tapi penggiringan opini itu membuat masyarakat seolah-olah tidak sadar bahwa mereka sedang digiring untuk contohlah membenci sesuatu atau membuat sesuatu yang membuat kita jadi benci dengan sesuatu. Ini yang lebih khawatir ya menurut Bang Stani sendiri. Ya, ini kita kelihatannya sudah terjadi ketika Agustus tahun kemarin. Oh, pernah sudah terjadi. Saya menduga, saya menganalisis itu banyak konten-konten yang muncul di TikTok itu yang kebencian terhadap negara, kebencian terhadap aparat negara dominan sekali. Dan itu terjadi karena ada serangan siber dalam tanda kutip. Bisa jadi algoritma yang dimainkan, ya kan? Kita menduga itu bisa jadi karena memang penuhnya kebencian terhadap pemerintah, bisa jadi kan? Tapi ya yang paling penting kan kita nggak bisa menapis itu, kan nggak punya regulasi. Betul. Kita nggak bisa menapis itu. Dan itu sudah pernah terjadi ya ketika itu disampaikan ketika Rusia dan Ukraina. Dan harapan kita jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia nih, sehingga pencegahannya harus dilakukan saat ini. Karena kita tuh rentan satu. Kedua, kekayaan sumber daya alam kita tuh luar biasa, Mas. Jangan sampai ya isu-isu yang katakanlah ya isu mineral kritis, isu Papua, isu lain-lain itu menjadi alat celah untuk kemudian membuat Indonesia menjadi semakin rentan. Nah, tapi artinya gini, selain regulasi, tentu juga tata kelola kita juga harus beres. Artinya gini, perlu dibangun public trust betul-betul supaya ketika masuk ada berita atau algoritma atau penggiringan opini, publik tuh tahu, oh enggak, ini enggak benar informasinya, karena kami tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu yang juga perlu dibangun gitu ya. Ada public trust yang tinggi. Public trust yang dibangun kepada masyarakat itu harus disertai dengan edukasi yang baik gitu ya. Betul. Terkait dengan bagaimana sistem siber itu sendiri, edukasi terkait dengan kejahatan siber itu sendiri. Kalau Bang Stanis melihatnya edukasi itu sudah sejauh mana dilakukan di Indonesia? Siapa sih melakukan, Mas? Oh iya ya. Gak ada yang nyuruh kan? Itu regulasi itu lagi tuh. Harus dilakukan. Dan belum lagi terkait ancaman desepsi namanya, penipuan. Ketika misalnya ya suatu website diretas, kemudian masuk, dia menyebarkan informasi yang mungkin palsu, penyesatan, tanpa mengubah, dianggap itu seolah-olah informasi asli dari itu, kan berbahaya juga. Betul. Contoh misalnya ada website, besok akan ada pembagian ini di sini, orang berkumpul kan, itu pada penipuan itu. Nah itu kejahatan-kejahatan seperti itu sangat mungkin terjadi, terutama ketika pemilu. Nah, itu. Jangan sampai nih ya kejahatan siber ataupun celah dari potensi kejahatan siber ini akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Padahal kalau kita lihat sumber daya alam kita, sumber daya masyarakat kita yang begitu luar biasa, justru harusnya bisa memberikan keuntungan untuk ketahanan siber kita ya. Terakhir saya ke Bang Stanis dulu. Melihat kompleksitas dari keamanan siber kita, gitu, apa rekomendasi hal konkret yang sebenarnya seharusnya sudah bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan siber kita dari ancaman? Ya, 2 undang-undang saya kira, undang-undang ketahanan siber mungkin, dan kemudian undang-undang tentang kontraspionase, atau pasal-pasal kontraspionase dilekatkan kepada undang-undang terkait intelijen atau badan intelijen negara, dilekatkan sehingga intelijen mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kontraspionase, mencegah ancaman dari pihak asing. Oke, kalau dari Prof? Oke, yang paling penting kita perlu melihat gini, cyber ini bukan semata-mata teknis tentang teknologi informasi gitu ya, tapi ini juga bagian dari dinamika hidup hari ini dan ini bisa menjadi ancaman. Nah, tinggal tergantung kalau teorinya Barry Buzan kan sekuritisasi. Kita mau melihat kondisi cyber hari ini yang ada di Indonesia sebagai ancaman atau tidak. Kalau kita mau mengatakan ini sebagai ancaman, maka pemerintah perlu membangun semacam harus ada dibangun awareness bahwa ini ancaman, sehingga harus dibentuk sebuah ekosistem kah, sebuah regulasi kah, edukasi dan lain sebagainya. Itu yang
harus segera harus dibangun oleh dilakukan, pemerintah. harus segera dibangun karena Ya. kalau kita lihat seperti yang tadi kita sampaikan berulang kali bahwa potensi negara kita SDA-nya sangat luar biasa sehingga jangan sampai pihak luar ini memanfaatkan itu melalui ancaman siber sehingga butuh sekali bagaimana langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Terima kasih Prof. Angel Damayanti, terima kasih Bang Stanis Selawis telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam masih akan hadir dengan sejumlah informasi lain, di antaranya kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade laut segera terhadap Arab Saudi. Mereka memperingatkan bahwa serangan lebih lanjut akan memicu eskalasi menyeluruh dan juga keras. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman memperlihatkan peluncuran rudal dan sejumlah tempat yang diklaim sebagai fasilitas Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rekaman tersebut, saudara, memperlihatkan rudal-rudal yang melesat ke angkasa dari lokasi peluncuran. Dalam pernyataannya, Iran mengklaim telah menargetkan pesawat angkut militer C-17 dan pesawat komando dan juga kendali PP-8 milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba menggunakan rudal balistik. Mereka juga mengklaim telah menargetkan sistem radar peringatan dini AS, gudang peralatan suku cadang pesawat. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara yang menargetkan Iran. Serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas serangan Iran ke sebuah kapal tanker di Hormuz. Dalam sebuah rekaman menunjukkan serangan Amerika Serikat yang menyasar wilayah Iran. Serangan tersebut seiring dengan meningkatnya ketegangan di Hormuz, di mana serangan Iran sebelumnya atas sebuah kapal tanker telah membuat awak kapal meninggalkan kapal mereka. Namun serangan udara Amerika Serikat selama 10 malam berturut-turut ini tidak membuat Iran melonggarkan cengkramannya di Selat Hormuz. Pemerintah Iran menyatakan telah menerima usulan dari para mediator internasional dan menegaskan bahwa jalur diplomasi masih terus berjalan meski ketegangan militer dengan Amerika Serikat semakin meningkat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, memberikan rincian terkait dengan usulan yang dimaksud, termasuk mengenai laporan adanya proposal baru dari Qatar untuk menghidupkan kembali perundingan antara Washington dan Teheran serta mendorong gencatan senjata selama 10 hari. Baghei menegaskan aktivitas diplomatik Iran tetap berlangsung seiring dengan respons militer terhadap serangan Amerika Serikat. شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم. اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده بله تایید میشه. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim alasan Amerika Serikat tetap menyerang Iran karena Teheran yang terus menyerang kapal komersil di Selat Hormuz sebagai perairan internasional. Tapi Rubio juga bilang bahwa diplomasi Amerika Serikat dan Iran tetap terbuka jika Teheran mengubah perilakunya dan berharap negara lain ikut membantu untuk melindungi kapal-kapal tersebut dari serangan Iran. The only reason why the U.S. is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway, and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort, but the United States is involved not just in protecting those ships, but in targeting the places that they use to launch these missiles and drones. Saudara, kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade laut segera terhadap Arab Saudi. Mereka memperingatkan bahwa serangan lebih lanjut akan memicu eskalasi menyeluruh dan lebih keras.
المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات. Saudara, kelompok Houthi Yaman yang merupakan sekutu Iran mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap situasi konflik di Teluk? Kita bahas bersama dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur, yang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mbak Fauzia. Selamat malam Mas Yaser. Mbak Fauzia, ini ada kaitannya nggak sih ini yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang mengumumkan bahwa akan memblokade laut untuk Arab Saudi? Karena kalau kita lihat Houthi Yaman ini sekutunya juga dengan Iran. Betul Mas, jadi satu hal yang memang terjadi pasca pemakaman dari Ali Khamenei adalah ketika rombongan dari Houthi ini kembali ke Yaman begitu. Nah, salah satu bandara landasan pacu di bandara yang akan dilakukan pelandasan begitu ya dari rombongan Houthi ini itu dibom begitu ya oleh pemerintah Yaman sebenarnya untuk menghentikan delegasi ini kembali, meskipun pada akhirnya delegasi ini akhirnya berhasil landing di bandara lain begitu. Namun tentu saja ini ketika dilakukan adanya pemboman pada landasan pacu ini begitu ya, ini menimbulkan sebuah friksi tentu saja baik antara pemerintah Yaman dari Kementerian Pertahanannya dan juga dengan pihak Houthi sendiri begitu, yang tentu saja menyangka bahwa di belakang dukungan yang diberikan oleh Arab Saudi begitu terhadap pemerintah Yaman ketika terjadi pemboman terhadap landasan pacu ini. Jadi retaliasi yang terjadi saat ini pada penutupan Bab El Mandeb ini dilakukan untuk retaliasi atau pembalasan pada pemboman landasan pacu yang pernah dilakukan beberapa hari lalu begitu. Jadi ini yang kita lihat ya. Yang kita lihat memang saat ini adalah juga merupakan bentuk aktivasi, karena saya melihat bagaimana ada 3 hal ya Mas ya yang menurut saya sangat menandakan eskalasi yang akan meningkat, dan salah satunya adalah tentu terkait dengan bagaimana proksi Bab El Mandeb yang saat ini dikuasai oleh Houthi begitu, dan tidak hanya Houthi saja, kita lihat ada ratusan orang turun ke jalan juga melakukan dukungan untuk apa yang dilakukan Houthi untuk menutup Bab El Mandeb untuk sehingga kapal-kapal Mbak Fauzia, maaf saya potong, sehingga ini bisa dilihat bahwa kedepannya ini memang Iran, pemimpin tertinggi Iran dan juga beberapa pejabat tinggi Iran benar-benar membuktikan omongannya bahwa mereka tidak main-main dalam perang ataupun serangan balik terhadap Amerika Serikat. Betul Mas, ini sudah saya lihat dari 28 Februari hingga akhir Juni lalu, itu sudah 2-3 kali pemerintah Houthi ini atau pimpinan Houthi menyatakan siap untuk mengaktifasi penutupan Bab El Mandeb. Namun tidak dilakukan Mas, sampai akhirnya tercapai Burgenstock Agreement begitu. Nah, kita lihat saat ini adalah bentuk realisasi yang pertama nih Mas, sejak chapter kedua terjadi sejak serangan tanggal 7 Juli lalu oleh Amerika Serikat. Begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana ternyata Houthi memang bisa saja melakukan realisasi. Namun yang kita lihat bagaimana saat ini yang dilakukan adalah pemblokadean terhadap kapal khusus Saudi Arabia. Namun kita harus lihat bagaimana pemblokadean pada kapal Saudi Arabia ini tentu di lapangan bisa terjadi miskalkulasi.
Yang artinya jika kapal lain juga mengalami hal demikian meskipun dia bukan berbendera Saudi Arabia, maka ini akan menjadi full scale of war yang artinya eskalasi yang sifatnya horizontal tidak akan terelakkan. Sehingga kalau kita lihat respons ini, kita masih menunggu ya sebenarnya apa reaksi dari Arab Saudi sendiri dan juga Amerika Serikat tentunya. Kalau yang Anda baca respon dari mereka akan seperti apa? Nah, saat ini tentu kita sangat menunggu ya karena dari Arab Saudi. Karena Arab Saudi sebenarnya kalau kita dengar juga, Arab Saudi ini juga tidak menutup pintu negosiasi atau sebagai pihak yang melakukan mediasi terhadap kembalinya US atau Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Jadi di sisi lain tentu ini menjadi sebuah dilema bagi Saudi Arabia karena saat ini kita tahu bahwa sejak 28 Februari hingga Juni Saudi Arabia ini terdampak pada military base atau basis-basis pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negaranya. Namun saat ini dia menjadi pihak yang terkena resiko secara langsung. Tidak hanya bicara tentang militer begitu ya yang sebelumnya memang pangkalan militer, tapi sekarang bicara tentang kebutuhan ekonominya di mana kapal-kapalnya yang mau lewat ini ditutup begitu. Nah, kalau kita tahu memang dalam konteks Hormuz ini yang memiliki akses alternatif untuk ke Bab el Mandeb itu adalah jalurnya Saudi Arabia. Jalur Saudi Arabia ya. Betul. Sehingga kalau seandainya ini kalau betul-betul ditutup oleh Houthi ini tentu akan berdampak yang luar biasa ya terhadap Arab Saudi sendiri. Kalau kita lihat memang ini eskalasi perangnya nampaknya semakin tinggi, tapi di sisi lain ada secercah harapan nih Mbak Fauzia, karena tadi Ismail Bagei juga bilang, Marco Rubio juga bilang bahwa sebenarnya masih ada kesempatan kok, masih ada peluang kok untuk diplomasi, negosiasi. Nah, seberapa besar Anda melihat peluang ini terjadi di tengah saling serang yang terus terjadi, apalagi blokade laut Arab Saudi yang mau dilakukan oleh Houthi? Iya, kalau kita lihat memang ada dua indikator yang bisa dibilang merupakan eskalasi yang lebih tinggi, yaitu statement yang disampaikan full scale of war atau perang eksistensial bagi Iran ini bukan hanya disampaikan oleh pimpinan IRGC begitu, tapi yang menyampaikan ini adalah Pezeskian, presiden yang pada intinya adalah sipil, aktor sipil. Tentu ketika disampaikan oleh aktor sipil begitu ya, pimpinan sipil dengan pimpinan militer, konsekuensinya berbeda Mas begitu. Yang artinya konsekuensi eskalasi yang mungkin saja meningkat ini lebih tinggi ketika disampaikan oleh pimpinan sipil, terlebih Presiden Pezeskian begitu ya. Yang kedua adalah kita lihat bagaimana ada tanker-tanker minyak yang berusaha mencoba meletasi selat ini juga masih terus dihentikan begitu. Bahkan angkanya menyampaikan bahwa sejak ditutup kembali begitu ya, angkanya hanya sekitar 2 sampai 5 kapal yang sangat-sangat kecil jumlahnya. Bahkan lebih kecil dibandingkan pada saat blokade periode Februari hingga Juni, Mas. Nah, ini jadi ini menunjukkan konsekuensi yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita bicara apakah diplomasi tetap berjalan, tentu saat ini berjalan karena statement ini disampaikan setidaknya oleh pihak Iran maupun Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat sendiri Rubio. Dan sedangkan dari pihak Iran sendiri disampaikan oleh Bagei begitu, bagaimana saat ini mediator termasuk Saudi Arabia itu juga menjadi pihak yang disampaikan gagasan-gagasan untuk kembali lagi ke meja perundingan begitu. Dan salah satu poin perundingan yang selalu disampaikan oleh kedua belah pihak ini adalah bagaimana Selat Hormuz itu. Nah, kuncinya menurut Anda akan bisa mencapai titik temu jika Selat Hormuz ini bisa jadi salah satu poin diskusi ataupun poin perundingan antara kedua belah pihak? Tentu memang sumbatnya ada di kasus Hormuz yang artinya pada saat bereskalasi pun itu terjadi karena ada dua pemahaman yang berbeda. Dari Amerika Serikat sendiri ingin kembali ke posisi awal yang artinya jalur utara dan selatan milik Oman dan Iran dua-duanya teraktivasi. Sedangkan kalau dari Iran sendiri inginnya adalah hanya yang dari utara, yang artinya hanya pihak Iran sendiri yang mengatur bagaimana kapal ini fluktuasinya atau berjalan berlayarnya ini mengikuti jalur yang sudah ditentukan Iran. Nah, tentu kalau tadi pertanyaannya apakah Selat Hormuz ini akan menjadi poin penentu, saya setuju Mas, karena memang ini yang menjadi sumbat dan ini juga yang akan menjadi penentu. Makanya kalau kita lihat satu hal yang dilakukan oleh Araghchi ketika serangan gelombang Amerika Serikat sampai ke gelombang 3 dan 4 adalah dia pergi ke Oman, Mas. Jadi ini yang menandakan sebenarnya betapa pentingnya diskusi antara Oman dan isu Hormuz ini sebagai penentu apakah ini akan bereskalasi atau justru akan terdeeskalasi, Mas. Iya, ini yang kita nantikan bersama ya, seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika Serikat. Terima kasih analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Mbak Fauzia Cempaka Timur telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam.
Terima kasih Mas. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi Istana buka suara terkait perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berada di deretan Menteri Perekonomian dan tidak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Istana buka suara terkait perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berada di deretan Menteri Perekonomian dan tidak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara tersebut, kursi Gibran ditempatkan di sisi kanan depan Prabowo. Posisi itu berada sederet dengan kursi para menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Berbeda dengan sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat 13 Maret 2026 di lokasi yang sama, saat itu kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Presiden Prabowo. Saat itu, Gibran yang mengenakan kemeja putih duduk berdampingan di sisi kiri Prabowo yang mengenakan safari coklat. Soal posisi tata letak kursi, Mensesnek mengatakan itu hanya kebutuhan teknis saja. Perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang Di masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, posisi duduk Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saling bersebelahan saat menggelar rapat kabinet. Sama halnya saat Jokowi memimpin bersama Wapres Yusuf Kala di periode 2014-2019. Dan saudara, aturan protokoler posisi duduk Presiden dan Wapres diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Yasir Nenek Ama. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.